Halo, selamat datang di media pembelajaran program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya Rinda Aunillah SOS MIKOM. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anatomi berita langsung. Materi kali ini akan menjadi materi pengantar sebelum Anda melakukan praktik penulisan berita langsung. Maka pada praktik berita langsung, Anda diminta untuk merefleksikan karya Anda dengan materi kali ini. Bahasan pertama, kita akan mulai dari Formula 5W1H. Dalam dunia jurnalistik, Formula 5W1H ini kerap menjadi sebuah formula andalan dalam menghasilkan karya jurnalistik bersifat news maupun views. Ini bisa menjadi bahan Anda mengevaluasi kelengkapan isi karya jurnalistik Anda. Dalam konteks karya jurnalistik yang bersifat teks, Formula 5W1H ini bisa menjadi titik di mana Anda kemudian mengevaluasi apakah nih berita Anda sudah cukup lengkap atau mungkin Anda perlu mengelaborasi aspek-aspek yang lain. Tidak perlu harus 5W1H secara utuh, tetapi Anda juga bisa mengembangkan sebuah berita hanya berunsur 4W. Atau juga 4W tambah 1H gitu. Atau juga 5W saja. Ini bisa disesuaikan dengan situasi kebutuhan informasi untuk publik atau juga ketersediaan bahan baku reportase Anda. Kita mulai saja ya. Formula 5W1H yang pertama adalah what atau apa. Aspek apa ini berkaitan dengan topik atau isu atau realitas yang akan Anda angkat. Jadi ini berkaitan dengan hal-hal apa sih yang sebenarnya menjadi pokok bahasan dalam karya jurnalistik Anda. Dalam berita langsung, aspek apa bisa berupa kejadian atau berupa isu, bisa fenomena sosial, bisa juga hanya wacana. Jadi Anda harus berhati-hati dengan unsur apa ini ya. Jadi diidentifikasi apakah ini bentuk event atau kejadian atau malah isu. Aspek apa itu hanya memiliki dua unsur, isu atau event. Jadi Anda bisa membedakan ya. Lalu yang kedua adalah who atau siapa. Dia dalam konteks tata bahasa bisa bersifat subjek atau bahkan menjadi objek. Tetapi dalam konteks jurnalistik ini berkaitan dengan sumber berita atau narasumber berita. Apa beda sumber dengan narasumber berita? Sumber berita adalah bahan baku atau orang yang bisa Anda eksploitasi unsur-unsur realitas sosiologis ya. Realitas sosiologis kita maknai sebagai sumber berita. Tetapi jika dia berperan sebagai narasumber dalam berita Anda, maka realitas yang harus Anda gali adalah realitas psikologisnya. Ini pasti sudah Anda dapat dalam mata kuliah reportase kan? Nah, realitas psikologis dan sosiologis yang diungkapkan oleh seseorang, nah si seseorangnya itulah yang menjadi unsur who dalam berita langsung Anda. Lalu aspek atau unsur ketiga adalah unsur when atau kapan. Ini berkaitan dengan waktu ya. Kapan sih narasumber ini berbicara? Kapan sih peristiwa ini terjadi? Kapan peristiwa ini terjadi lalu direspons oleh pakar yang mengomentari peristiwa ini. Unsur-unsur kapan ini bisa jadi sebuah unsur yang paling penting dalam berita Anda jika memang ini sangat monumental gitu ya. Sangat khas atau sangat besar. Ini bisa dikaitkan juga nanti dengan aspek lain yang dinamakan dengan nilai berita. Lalu aspek berikutnya adalah aspek where atau aspek di mana. Aspek di mana ini berkaitan dengan lokasi ya tentu saja. Lokasi ini bisa diidentifikasi sebagai di mana peristiwa itu berlangsung. Di mana narasumber atau sumber itu Anda mintai keterangan. Di mana posisi wartawan pada saat proses pemberitaan. Jadi di aspek where, wartawan juga harus melihat. Kadang-kadang wartawan mencari berita tidak di lokasi di mana peristiwa itu terjadi. Terutama dalam proses produksi berita yang bersifat
digital yang seperti sekarang ya, bisa saja Anda mendapatkan informasi tentang peristiwa di luar negeri, posisi Anda masih di kantor. Nah, nanti akan kita ulas ya bagaimana teknik untuk menentukan aspek where dalam pemberitaan agar tidak misleading. Lalu aspek berikutnya adalah aspek why atau aspek mengapa. Aspek why atau aspek mengapa ini adalah sebuah unsur dalam berita langsung yang kalau saya bisa bilang ini bisa jadi unsur-unsur yang sunnah gitu ya, nggak terlalu wajib. Tetapi bisa menjadi unsur pokok juga, bisa menjadi bagian dari lead atau juga dia ya hal-hal yang memang hanya mewarnai gitu ya. Nah, unsur why ini bisa saja tidak muncul dalam berita Anda. Apakah ini menunjukkan berita Anda tidak lengkap? Tidak juga ya, seperti tadi saya bilang bahwa bisa jadi variasinya tidak melulu 5W1H. Nah, unsur yang bisa jadi tidak ada dalam berita Anda yang dianggap lazim adalah unsur Y ini. Jadi masih bisa ditolerir. Lalu unsur terakhir adalah satu-satunya huruf di luar huruf W ya, itu huruf H atau unsur how. Ini adalah unsur bagaimana. Sama seperti unsur Y, unsur how bisa jadi tidak muncul dalam berita Anda. Kenapa? Karena bisa jadi bahan baku hasil reportase Anda tidak Anda dapatkan. Tetapi bisa jadi ini adalah unsur terpenting dalam pemberitaan Anda. Maka jika Anda sudah dalam proses reportase, sudah dari lapangan, Anda bisa evaluasi 5W1H ini. Apakah sudah ada unsur Y atau how? Jika tidak ada, apakah unsur Y ini perlu Anda gali lebih dalam? Berkaitan dengan kelengkapan isunya, atau mungkin bisa ditinggalkan, atau bisa jadi follow up news aja, nggak di berita ini tapi di berita dengan topik yang sama, mungkin sebagai follow up-nya. Jadi ini bisa sangat fleksibel. Jangan sampai Anda nanti di lapangan atau pada saat menulis berita Anda tertekan dengan wah formula 5W1H-nya belum ada. Karena itu belum ada, maka belum bisa turun, belum bisa naik cetak, belum bisa muncul di media online Anda. Nggak juga ya, karena kita masih punya follow up news, bisa juga kita kembangkan format-format 4W, 5W saja, atau 5W1H, atau 4W tambah 1H. Jadi ini bisa sangat variatif. Jika seperti itu berarti unsur mana yang harus ada? Dari unsur 5W1H yang harus ada tentu saja aspek apa, siapa, kapan, dan di mana. Ya. Jadi 4W yang pertama itu wajib ada dalam semua karya jurnalistik yang bersifat berita langsung. Sisanya bisa sebagai bagian dari pilihan Anda atau jadi bagian dari follow up news. Saya harap ini sudah mulai mencerahkan ya. Nah, mari kita masuk pada anatomi berita. Anatomi berita, jika teman-teman membaca berita di berbagai media massa, baik cetak maupun online, teks berita itu pasti punya unsur-unsur yang kemudian kalau kita lihat ini kayak satu anatomi ya. Nah, apa saja anatomi berita? Anatomi berita dalam berita langsung ini sederhana. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah lead atau intro, atau juga kita suka ngomong ini adalah sebagai teras berita. Yang ketiga adalah badan berita atau body news. Dan yang keempat adalah ekor berita. Mari kita bahas tentang judul. Judul berita dalam konteks berita cetak atau berita online menjadi sebuah elemen penting. Mengapa? Karena dia bisa berperan sebagai intisari berita atau berperan sebagai teaser, penarik perhatian. Jika Anda lihat pembaca dengan psikologi bacaan yang memang mungkin Anda juga bisa merefleksikan pada cara Anda membaca media massa entah cetak ataupun juga online ya. Publik membacanya dengan sistem yang pertama adalah sistem scanning. Dia pasti tidak akan langsung menohok pada satu berita lalu membaca secara utuh, tetapi dia akan men-scanning sebelum kemudian dia menentukan berita mana yang akan dia baca lebih lanjut. Nah, apa yang menyebabkan pembaca menentukan pilihan itu? Salah satu atau yang pertama,
mereka pasti tertarik dari unsur judul. Judul kalau dalam berita cetak atau berita online, dia harus bisa menarik perhatian publik atau juga bisa dianggap sebagai judul tuh harus eye catching ya. Eye catching tidak hanya dari font gitu ya kalau secara visual, tetapi juga dari unsur kalimatnya dia harus eye catching. Dalam media cetak, judul terbatas hanya sampai 10-12 kata saja. Tetapi di dalam media online, teks media online ya, berita di dalam media online itu bisa saja judul itu berkembang sampai 15-16 kata. Mengapa? Karena karakteristik pembacanya berbeda. Maka jika Anda membaca berita yang kok ini judulnya panjang banget sampai 3 baris di media online, itu hal yang wajar ya. Jadi bukan hal yang aneh atau tidak lazim ya. Berbeda dengan radio atau televisi ya, media penyiaran, judul itu nggak pernah dibacakan oleh anchor ya, oleh news anchor. Tetapi judul itu kalau dalam teks ya menjadi hal yang menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Lalu yang kedua adalah lead atau teras berita. Teras berita adalah bagian pertama dari berita langsung yang berfungsi sebagai teaser atau penarik minat pembaca untuk membaca lebih lanjut, atau juga dia berfungsi sebagai intisari berita. Jadi dia bisa sebagai teaser, intisari berita. Untuk apa lead atau teras berita itu? Fungsinya mirip dengan judul. Dia bisa menarik perhatian halayak ya. Lead bisa berkembang dalam 1-3 paragraf ya. Lead dalam teks berita langsung bisa berkembang dalam 1-3 paragraf. Apa yang harus Anda perhatikan dalam lead berita langsung? Anda harus memastikan kata kunci di dalam judul muncul di dalam lead secara jelas. Maka lead diberi keleluasaan sampai 3 paragraf. Ya. Lalu lead harus ringkas. Dia harus bisa mudah dipahami oleh pembaca. Sebisa mungkin dia bisa dipahami hanya dalam sekali membaca. Anda pernah kan membaca kayak ini apa ya? Terus Anda baca harus berulang kali. Itu berarti teks itu belum ringkas, belum cukup untuk mudah dipahami ya. Inti utama dari berita ada di lead, teman-teman. Ya, jadi pastikan unsur-unsur terpenting di judul segera terterangkan atau segera diungkapkan di dalam lead. Unsur berikutnya adalah badan berita atau body news. Body news ini bersifat sebagai pelengkap dari lead. Unsur-unsur yang ada di dalam lead kemudian dipertegas, kemudian diperinci, kemudian bisa dilengkapi dengan unsur-unsur yang lainnya yang memang dianggap belum muncul secara kuat di dalam lead. Jadi fungsinya dia adalah penerangnya lead gitu ya. Jadi dia memerinci, bisa mempertegas atau menambahkan unsur-unsur yang belum muncul di dalam lead. Lalu yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita yang berarti juga bagian penutup dari berita langsung. Bagian ini berisi informasi yang dianggap kurang penting. Tetapi tidaknya jadi nggak penting ya, tapi tingkat kepentingannya itu paling tipis di antara 2 atau 3 bagian lain. Di antara judul, lead, dan tubuh berita. Nah, namun walaupun dianggap kurang penting, dia harus dipastikan tetap relevan dengan isu, dengan fenomena, dengan peristiwa yang dihadirkan dalam kesatuan teks berita Anda. Dari penjelasan tadi, Anda bisa melihat bahwa dilihat dari urgensi atau tingkat kepentingan konten, maka unsur-unsur dalam berita langsung membangun sebuah rumus tersendiri dari tingkat kepentingan teksnya, ya, tingkat kepentingan informasi di dalam teksnya. Di dalam berita langsung, unsur yang terpenting pastinya ada di judul, di lead, lalu agak mengerucut gitu ya pada tingkat kepentingan yang lebih moderat dalam tubuh berita, lalu turun ke dalam unsur-unsur yang dianggap kurang penting walaupun relevan di dalam ekor berita. Kalau Anda lihat itu seperti piramida terbalik, teman-teman. Dan memang dalam penulisan berita langsung, ciri khasnya adalah unsur piramida terbalik atau konsep piramida terbalik seperti yang terlihat dalam gambar ini.
yang menunjukkan bahwa apa yang dimunculkan oleh wartawan di dalam teks berita langsungnya itu sudah satu paket. Anda memang terasa kaku ya dalam penulisan berita langsung, namun memang ini resepnya. Mengapa sih harus berbentuk piramida terbalik? Ini berawal dari sejarah di mana media cetak ini memiliki keterbatasan dalam kolom ya dan halaman. Maka berita langsung yang memang stoknya paling banyak gitu ya sebagai pengisi konten media cetak, itu yang paling mungkin untuk dipotong secara cepat. Nah, dengan teknik penulisan berita yang bermodel piramida terbalik, maka editor atau redaktur itu akan sangat mudah memotongnya. Jadi kalau memang ini ruangnya terlalu sempit, ya potong saja di bagian akhir. Jadi Anda memang bisa untuk melihat ini sebagai, oh ini memang trik ya, trik yang bisa dilakukan oleh wartawan agar beritanya tetap utuh walaupun bagian-bagian tertentu nanti dipotong oleh pihak di ruang redaksi. Nah, bagaimana dengan di media online? Apakah ini juga terjadi? Yang terjadi adalah permainan dari psikologi pembaca. Jika Anda refleksikan pada bagaimana endurance Anda atau daya tahan Anda dalam membaca teks, jika dibuatkan grafik, itu grafiknya kan akan menurun ya. Semangat habis scanning, lalu Anda Anda tentukan titik di mana berita itu Anda baca, lalu Anda refleksikan deh. Pasti semangatnya itu nggak akan sekuat semangat dalam Anda membaca judul atau lead. Ya, tetapi semangatnya akan lebih turun karena apa? Karena tingkat kepuasan Anda terhadap kebutuhan informasi mulai terisi di lead dan di tubuh berita. Jadi pas yang di akhirnya ekor ya memang agak kurang lah gitu. Nah, ini akan berkaitan dengan teknik menulis berita di media online pada saat kita merelasikannya dengan istilah SEO analitik ya. Kebutuhan SEO analitik di dalam media online kan itu sangat besar. Maka jika Anda melihat bagaimana sih sebuah tulisan supaya bisa mudah terdeteksi oleh mesin pencari, maka dia harus SEO friendly kan. Nah, dengan teknik piramida terbalik ini sangat memudahkan Anda untuk nanti mengadaptasi kata-kata kunci yang dianggap SEO friendly, sangat mudah untuk sangat populer pada saat itu Anda sebarkan di mana? Anda sebarkan di judul, Anda sebarkan di lead, kata kunci itu, dan sebagian kecil Anda sebarkan di tubuh berita. Bagian ekor bagaimana? Bagian ekor menjadi tambahan aja di mana Anda boleh menambahkan unsur-unsur yang memang tidak muncul di dalam SEO itu gitu ya. Oke. Sudah cukup jelas dengan penjelasan tentang anatomi dan struktur berita? Nampaknya sekarang kita mulai berlatih ya. Coba ada beberapa berita langsung yang telah kami siapkan di Live Unpad. Silahkan Anda buka Live Unpad Anda. Coba Anda cek dan Anda analisis atau Anda petakan sajalah ya. Anda petakan bagian mana yang disebut lead. Lead-nya diringkas, ringkasan lead-nya apa, lalu juga tubuh berita menerangkan tentang apa, dan bagian ekor menerangkan tentang apa. Ada 5 contoh berita langsung yang bisa Anda petakan, dan silahkan Anda mulai petakan mulai dari hari ini sampai dengan deadline sekitar 3 hari ke depan. Teman-teman, materi kali ini kemudian akan menjadi bahan Anda untuk berpraktik di minggu depan. Di materi minggu depan kita tidak akan ada materi secara khusus, tetapi Anda sudah mulai belajar untuk menghasilkan satu berita langsung. Maka saya rekomendasikan Anda, selain Anda memetakan struktur atau anatomi dari berita langsung yang diberikan contoh dalam tugas, saya minta Anda juga kemudian mencermati berita-berita media online lain yang memang sedang populer dalam 5 hari terakhir sebelum kita melakukan praktik ya. Mengapa? Karena kita butuh asupan pengalaman Anda untuk berinteraksi dengan karya jurnalistik yang bernama berita langsung. Nampaknya sudah cukup materi kali ini.
Sampai jumpa, saya harap Anda bisa mengembangkan materi tambahan dari pertemuan kali ini. Ada beberapa referensi yang sudah kami sediakan di Live Unpad, referensi yang bersifat buku fisik bisa Anda temukan di Perpustakaan Prodi Jurnalistik dan Perpustakaan Vkom. Lalu beberapa tautan untuk materi yang bersifat teks digital bisa Anda akses dari tautan yang memang sudah kami sebutkan di dalam live. Selamat bekerja, selamat berlatih, sukses!